Halo guys, senang berjumpa kembali dengan jiwa-jiwa muda yang siap untuk sukses. Welcome to my YouTube channel. Channel tempat mencari inspirasi untuk sukses di usia muda. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Kalian pasti sudah pernah mendengarkan kisah tokoh ataupun figur yang sukses dan sangat berpengaruh kan? Pasti kita juga punya keinginan untuk mengikuti jejak mereka kan? Tapi tahukah kalian bahwa tokoh-tokoh tersebut berhasil berkat hal-hal yang dilakukannya di usia muda mereka? Mereka melakukannya secara konsisten, tepatnya di umur 20-an. Nah, kenapa di umur 20-an? Karena di umur itu adalah masa-masa yang paling menyenangkan bagi kita. Otak kita masih fresh, badan kita masih sehat, kemudian kita juga punya banyak waktu untuk mengerjakan banyak hal. Kita bahkan bisa mencoba banyak hal baru, menantang, bahkan berbagai keterampilan bisa kita pelajari di usia muda ini, teman-teman. Umur 20-an adalah umur-umur yang paling krusial, sangat menentukan kualitas hidup kita pada usia-usia berikutnya. Jadi, mari kita susun perencanaan. Kira-kira apa yang harus kita lakukan di usia muda ini sehingga kita bisa sukses di usia berikutnya. Oke, berikut adalah hal-hal yang harus kita siapkan di usia muda agar kita bisa sukses. Langsung saja kita bahas dan tonton videonya sampai habis. Yang pertama, temukan passion kamu. Umur 20-an adalah umur yang paling tepat untuk menemukan passion kita. Kira-kira apa ya bakat kita, keterampilan kita, kemudian apa yang bisa kita tonjolkan dari diri kita. Kita bisa menemukannya di usia 20-an ini, teman-teman. Gimana caranya? Yang pertama, kalian coba hal-hal baru yang kalian sukai. Itu kira-kira apa? Nah, digali terus, digali. Kira-kira kalian itu sukanya bidang apa? Kalian juga bisa ya bertanya pada diri sendiri, kira-kira aku suka bidang apa ya? Apakah kalian suka melukis, berbicara di depan umum, suka dengan teknologi, ataupun kalian suka nih di bidang pendidikan seperti mengajar, jadi guru, jadi dosen, ataupun jadi tentor, tutor. Nah, terserah apapun itu ya, yang penting kalian suka. Cobalah lakukan hal-hal itu. Kalau kalian misalnya termotivasi dengan itu semua, kalian merasa bangga, senang, happy, merasa ikhlas mengerjakannya, kalian lakukan secara konsisten, nah itulah passion kamu. Oke, hal yang kedua yang harus kamu miliki di usia muda adalah berani keluar dari zona nyaman. Nah, saat kamu di usia muda adalah usia yang paling tepat untuk mencoba banyak hal baru. Kamu harus berani keluar dari zona nyaman, berani mendorong diri sendiri untuk mencoba banyak hal, berbagai risiko, tantangan, bahkan rintangan. Karena dari itu semua, kamu akan memperoleh banyak pengalaman yang bermanfaat, bahkan sangat berharga. Tidak kita dapat ya, kecuali dengan pengalaman-pengalaman yang kita lalui. Pastinya pengalaman itu akan membuat kita terus bertumbuh, berkembang, sehingga pribadi kita menjadi lebih baik. Coba deh kita pergi merantau, jauh dari keluarga, mencoba banyak hal baru, mencoba bidang ataupun pekerjaan baru, pelajari skill baru, mulai belajar berbisnis, ataupun menjalin koneksi dengan banyak orang. Jangan takut untuk mengambil resiko dan menangkan setiap peluang yang kita lalui. Oke, hal berikutnya yang harus kita punya di usia muda adalah belajar
mengelola keuangan. Di usia muda ini, jika kamu punya penghasilan dari pekerjaan kamu, pasti kamu bisa menikmati keuangannya ya. Bisa berbelanja, berbagi dengan saudara, bahkan kita bisa jalan-jalan dengan keuangan kita. Pokoknya kamu bebas menggunakan keuangan kamu untuk apa aja yang kamu mau ya. Yang penting itu bermanfaat. Tapi satu hal yang harus kita tahu ya, yaitu mengelola keuangan. Suatu skill yang sangat krusial bagi kehidupan kita, tapi banyak dilupakan oleh generasi muda. Maka dari itu, mulai sekarang, mulailah kita bisa mengelola keuangan kita dengan benar. Buatlah anggaran keuangan kita. Kontrol pengeluaran kita. Untuk belanja berapa, untuk berbagi dengan orang berapa, untuk bersedekah berapa, untuk jalan-jalan berapa, bahkan untuk ditabung juga berapa. Semuanya harus jelas. Nah, setelah itu, jadikanlah itu sebuah habit ya, dan kerjakan secara konsisten. Jika kamu berhasil mengelola keuangan di masa muda, tentunya hal ini akan membantu kamu dalam mengelola keuangan di masa yang akan datang. Oke, hal selanjutnya adalah membangun gaya hidup sehat. Kamu gak bakal nyesal ya punya gaya hidup sehat di usia muda. Bahkan ketika di usia tua nanti, kamu akan berterima kasih kepada diri kamu sendiri karena telah melakukan gaya hidup sehat ketika usia muda. Kamu sering olahraga teratur, diet yang sehat, memakan makanan yang bergizi, kebutuhan air putih terpenuhi. Tentunya itu adalah suatu fondasi untuk menyehatkan badan kita serta jiwa raga kita. Kita semua tidak hanya memiliki tubuh yang ideal, sehat, tapi tentunya kita juga akan terhindar dari penyakit yang membahayakan seperti kolesterol, jantung, kanker, bahkan juga paru-paru. Sebuah penelitian membuktikan bahwa mereka yang sering berolahraga akan memiliki pandangan hidup yang lebih positif, optimis, bahagia, dan sehat. Mereka akan coba semaksimal mungkin untuk lebih terlibat dalam bentuk kegiatan yang produktif, positif, serta memiliki manfaat bagi orang banyak. Tentunya gaya hidup sehat akan menghindarkan kita dari depresi, gangguan mental, dan berbagai penyakit yang berbahaya. Oke, hal selanjutnya yang harus ada di usia muda adalah belajar bahasa asing. Nah, pastinya belajar bahasa baru ini bukanlah sesuatu yang mudah kita lakukan kan? Karena bukan bahasa kita. Tapi kita bisa kok belajar bahasa asing, apalagi di usia muda. Usia muda adalah usia di mana otak kita masih fresh, masih segar tentunya ya. Dan ketika kita belajar, tentu lebih masuk daripada ketika kita di usia tua. Nah, menurut penelitian nih, umur ideal untuk belajar bahasa asing adalah saat umur 10 tahun. Nah, itu kenapa ketika kita dewasa ya, bahkan ketika kita bertambah umur kita, pastinya akan lebih sulit ya dalam belajar bahasa asingnya. So, sebelum umur 30, ada baiknya nih kita menguasai beberapa bahasa asing. Boleh bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Mandarin, bahasa Korea, apapun bahasanya itu. Yang penting kalian harus ada ya skill ataupun keterampilan bahasa asing. Tentunya bahasa asing itu sangat bermanfaat bagi kita dalam perkembangan karir kita. Kita jadi banyak tahu nih berbagai ilmu yang kita dapat dari buku-buku bahasa asing. Tentunya bahasa asing itu juga bermanfaat ya bagi bisnis kita, bagi yang punya bisnis, perkembangan pendidikan, bahkan yang S2
pastinya bahasa asing ini sangat diperlukan. Oke, hal selanjutnya yang harus ada di usia muda adalah banyak membaca. Oke, pastinya nggak ada kan yang lebih produktif lagi kecuali dengan kita membaca. Baca apapun deh yang bikin pengetahuan kamu meningkat, skill bertambah, bahkan kita berpikir jadi lebih kritis ya. Boleh baca apa aja ya. Baca-baca buku fiksi, non-fiksi, baca buku sains, ekonomi, bisnis, kedokteran, kesehatan, bahkan baca buku yang dapat meningkatkan finansial. Semakin banyak yang kamu baca, semakin banyak kamu memperoleh banyak pengetahuan. So pasti teman-teman juga bisa baca lewat e-book juga ya. Oke, hal selanjutnya yang harus ada di usia muda adalah miliki banyak keterampilan baru. Manfaatkan waktu kamu untuk mempelajari skill sebanyak-banyaknya ya. Boleh itu skill memasak, skill ngedit video atau foto, skill mengajar, skill berbisnis, skill berbicara di depan umum, skill berbahasa asing. Apalagi di zaman sekarang ya, skill itu bisa kita dipelajari di mana aja. Bahkan tinggal searching Google, cari di YouTube, atau baca buku, bahkan bertanya ya sama orang yang ahli, ataupun kita bisa bertanya sama orang yang memiliki keterampilan itu. Kamu bisa menguasai skill yang belum kamu ketahui ini di usia muda ya, biar bisa sukses di usia berikutnya. Oke, untuk skill keterampilan yang berkaitan dengan kepribadian, ya, kamu bisa ya meningkatkannya di usia ini, seperti disiplin diri, empati, simpati, bertanggung jawab, berintegritas, kemampuan untuk memotivasi diri, menghargai orang lain, kecerdasan emosional, kecerdasan dalam spiritual, serta keterampilan dalam pemasaran produk. Nah, itu dia ya guys, beberapa hal penting yang harus ada di usia muda. Pastinya di usia sebelum 30 ya. Nah, kamu umurnya berapa? Kalau belum 30 nih, bisa dong persiapkan hal-hal tadi semaksimal mungkin. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasi loncengnya ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat ya.